Ya, kita bertemu kembali dalam ABC Talk. Saya Aldi Susanto, senang bisa kembali menemani Anda. Dan lebih senang lagi saya bisa menghadirkan narasumber yang relatif juga membuat saya belajar banyak ini. Menarik topik kita hari ini. Tadi dari diskusi pendek saya bersama Mas Arief, narasumber kita. Nama lengkapnya, sebentar saya spill dulu nama lengkap beliau adalah Arief Saifurizal. Ya. Betul ya Mas? Betul. Koreksi kalau saya salah. Beliau ini direktur dari penerbit PT Pustaka Saga Jawa Dwipa. Ya. Oke. Kemudian juga founder Indonesia Kreativa. Ya. Dan di tengah kondisi yang seperti sekarang ini ternyata yang namanya penerbit itu justru masih eksis. Betul Mas Arief ya? Ya. Ya. Tapi selamat datang di talk show kami. Terima kasih Pak. Apa kabar, sehat Mas Arief? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kita akan ngobrol-ngobrol. Sebentar, saya mau nanya dulu. Indonesia Kreativa ini apa Mas? Indonesia Kreativa ini perusahaan yang bergerak di bidang konten kreatif. Jadi kayak misalkan pembuatan biografi, lebih ke penulisan, pembuatan biografi, kemudian penyusunan profil sekolah, profil company, profil kantor, begitu-begitu. Jadi kami bekerja samanya dengan teman-teman wartawan untuk penyusunan. Oke. Mulai tahun berapa ini kalau Indonesia Kreativa ini sejak pandemi. Ya. Jadi itu kan kita khawatir ngedrop ya. Karena kan ketika pandemi itu kan semua orang berpikir untuk mengamankan aset, hanya konsumsi hal-hal primer gitu kan. Buku ini kan ya masuk entah sekunder entah tersier kan. Nah, akhirnya kita berpikir bikin channel lain, yang ini bisa ya harapannya bisa mensupport gitu. Nah, ternyata bisa berjalan. Jadi kita ketemu dengan segmen tokoh-tokoh yang butuh dibikinan biografi, kemudian sekolah-sekolah yang ingin di profile, di branding begitu. Oke. Ini semacam konten kreator begitu ya, tapi iya, lebih tapi spesifik di bidang penulisan. Ya. Penulisan. Berarti ini Indonesia Kreativa ini hadir setelah PT Pustaka Saga Jawa Dwipa. Ya. Kalau Pustaka Saga ini tahun depan sudah 10 tahun. Tahun depan 10 tahun ya. Berarti kalau ditarik mundur 2015. Tapi sebelum penerbit kami sempat bermain di toko buku, Pak. Sejak 2012 itu online sampai kita punya kios kecil di dekat UNER ketika itu melayani mahasiswa UNER ITS. Terus 2015 setelah bermain toko buku, ngerti dunia buku, kira-kira 3 tahunan, nah kita mulai bikin penerbit sendiri. Kita mikirnya dulu gini, kan pendirinya alumni UNER semua dulu. Iya. Nah, saya yang masih di sini, satu lagi S3 di Manchester, satu lagi jadi pegawai KPU di Jakarta. Oh, jadi Pustaka Saga itu semua alumni UNER pendirinya. Semua alumni UNER. Kita dulu mikirnya daripada kita baca narasinya orang terus, kenapa kita nggak create narasi sendiri dari Surabaya itu kan. Tulisan-tulisan teman-teman, kemudian dosen-dosen, kita terbitkan. Iya, oke. Jadi memang sejak awal bersama teman-teman dengan keyakinan penuh bikin PT Pustaka Saga ini ya. Ke 2015. Ya. Tapi yang menarik itu perjuangannya Mas Arief ketika di awal-awal itu jadi apa istilahnya yang kita tertarik di rombeng buku. Iya, jadi sebelum punya modal itu saya kan duit habis buat belanja buku bacaan, Pak. Akhirnya kita coba jualan itu, beli buku bekas di Jalan Semarang itu ada kampung ilmu di sana. Nah, cari buku-buku bekas, buku-buku rombeng. Nah, kami kan tahu buku yang bagus yang mana. Nah, itu kita online kan, harganya mahal. Nah, itu kita ngumpulin modal, lama-lama punya toko buku kecil di dekat kampus B. Nah, akhirnya penerbit-penerbit itu mau titip sistem konsinyasi. Ya, jadi
bayar setelah laku. Berarti 2013 itu sebelum juga marketing online jalan, jenengan sudah memulainya lebih dulu. Sudah online ketika itu. Sudah online ya. Waktu itu apa Facebook? Facebook. Dan waktu itu masih muda, Pak. Jadi kalau kita berteman dengan orang kayak ngetek itu masih bisa. Nah, lama-lama itu mulai kukutnya itu sekitar 2017 Facebook bikin aturan harus Facebook bisnis, bisnis dan itu harus ngiklan kan. Nah, itu kita kesulitan. Yang kita awalnya main organik itu kesulitan. Oke. Nah, ternyata semua sekarang kan mainnya iklan semua. Iya. Harus berbayar macam-macam. Ternyata yang punya Facebook juga ngerti juga, wah ini lama-lama nanti yang mengambil manfaat bukan orang yang lain, punya orang lain gitu. Dulu ya. kami itu sampai begini, Pak, sudah hafal. Orang ini akan belanja buku tanggal sekian, gajian tanggal sekian. gitu Jadi ya? langganannya itu sudah jelas. PNS tanggal sekian, orang swasta tanggal sekian, dan mereka belanjanya rutin sampai seperti itu. Karena pertemanannya di Facebook kan ya natural gitu. Natural, betul. Dan tema kita hari ini, saya kok sampai lupa menyebut, tema kita hari ini itu mengupas tuntas peluang bisnis literasi mini modal. Literasinya tadinya saya pikir apa? Oh, ternyata literasinya melalui penerbitan buku begitu ya. Buku itu macam-macam, bisa jurnal, yang banyak jurnal sekarang. E-book bisa, jurnal bisa. E-book juga bisa. Buku biasa juga bisa. Buku biasa pun kita bisa tanpa modal, Pak. Nanti kita bisa ceritakan caranya. Oh gitu ya. Oke, nggak usah nanti, kalau gitu sekarang aja. Menarik ini. Iya. Jadi, tapi sebelum itu saya coba runut dulu deh. Jadi 2013 itu kan jualan melalui Facebook online. Ngerombeng bahasanya ya. Ngerombeng buku. Okay. Dan ternyata itu jalan sampai lebih kurang 4 tahun, 2017. Itu berhenti ketika beriringan juga ketika penerbit mulai naik. Mas Arief dan teman-teman mulai kepikiran untuk membesarkan atau menaikkan Pustaka Saga 2017, betul ya? Nah, Saga mulai 15, nah 17 itu kan saganya mulai kenceng, nah toko bukunya turun, ya kita yang kenceng aja yang di. Iya. Jadi 2013, 2015-nya mulai kepikiran bikin penerbit PT Pustaka Saga. Kemudian perjalanan bagus 2017, ternyata rombeng bukunya yang mulai agak keteteran, mungkin karena nggak keurus ya. Iya, betul. Karena waktu terlalu juga. asik di penerbit buku. Di penerbit buku, akhirnya bikinlah buku penerbit itu. Ya. Dan itu yang sampai sekarang ternyata masih eksis. Masih sekarang. Tadi saya sempat nanya, nah sekarang ini kan orang sudah malas beli buku gitu. Karena mungkin saya kependekan ininya ya, nalarnya gitu. Ternyata buku bagi saya itu adalah buku textbook yang zaman saya kuliah dulu. Ternyata tidak hanya itu ya. Bisa dijelaskan mungkin Mas Arief. Jadi apa yang sekarang diproduksi oleh Pustaka Saga? Kami tidak hanya main di buku bacaan, Pak. Jadi ada buku-buku yang untuk misalkan buku ajar. Nah, itu kan segmennya tertentu dan kecil, tapi kan yang tahu ya yang kecil sama-sama kecil gitu kan. Buku ajar kampus, buku ajar sekolah. Kemudian kita juga punya program nulis bareng. Nulis bareng. Jadi ketemunya di online, nanti kami ada kelas menulis, kemudian teman-teman menulis. Nah, kami juga ajarkan cara masarkannya. Pembelinya adalah ring jaringan penulis. Ring satunya mereka sendiri. Misalkan ada di buku itu ada 30 penulis, masing-masing penulis bisa menjual 50 saja. Itu kan sudah lumayan. Betul. Kita bermainnya seperti itu. Kita ada komunitas menulis, kemudian ada komunitas diskusi online Indonesia itu untuk bedah buku, sehingga teman-teman dari seluruh Indonesia bisa ikut bedah buku di sana gitu. Iya. Sebenarnya yang paling itu buku fisik ya? Buku fisik. Nah, sebenarnya kalau bicara mencetak buku fisik itu yang cost yang paling gedenya apa? Kertas? Ya, cetaknya ya. Cetak itu kan otomatis juga kertasnya. Nah, itu menyiasatinya gimana? Bisa menjual di harga berapa paling ini kompetitif? Kalau strategi kami, Pak, kami itu mencetak buku itu tidak pernah lebih dari 150 halaman. Karena kalau buku 150 halaman itu dia bisa dijual di harga
45 sampai 50 ribu. Oh, Itu kalau di masih terjangkau. kantong mahasiswa dan pelajar, Iya. itu kan sebulan sekali beli masih bisa. Betul, betul, Jadi kita betul. nggak pernah bikin buku yang terlalu tebel, selalu segitu. Jadi range-nya masih bisa di ini. Dan itu pakai kertas yang lumayan bagus. Sudah bagus seperti kertasnya Gramet book paper, Oh iya, bisa HVS bisa. bisa ya. Tapi Oke. hitam putih. Tapi hitam Nah, putih. kalau kasus warna biasanya misalkan tokoh pengen biografi yang bagus, nah itu beda lagi nanti. Beda lagi kalau biografi itu mungkin lebih customize ya. Ya, dia kadang pakai yang kayak kertas majalah yang mengkilat gitu. Cuma kan beda sudah. Sebenarnya lebih enak mencetak yang mana? Mencetak buku-buku yang tadi bisa menulis bareng dan lain sebagainya, atau yang bentuk-bentuk biografi segala macam kayak begitu? Sebetulnya kalau kepuasan hati kami lebih senang nerbitin nulis Yang menulis bareng. kemudian skripsinya temen kita terbitin, kita orbitin dia ini. Nah, tapi kalau secara finansial biografi tokoh kemudian buku ajar itu memang menopang kami. Ya, karena duitnya dari situ ya. Uangnya dari situ. Bahkan kami itu punya langganan, Pak, di Depok. Itu pengepul buku-buku dari penerbit kecil. Itu dibawa ke perpustakaan-perpustakaan di luar negeri, dibawa ke Leiden, dibawa ke Australia, dibawa ke Amerika. Memang ada yang membawa itu. Jadi Oke. perpus-perpus di luar negeri itu mencari buku-buku yang unik dari Indonesia. Nah, mereka pengepulnya. Nah, pernah suatu ketika kami punya penulis sedang S3 di Australia, kemudian dia sedang nyari referensi lah kira-kira di National Library Australia di Canberra. Dia ketemu bukunya. Jadi ketemu bukunya, terbitan kami. Wah, itu terharu sekali. Jadi kayak bertemu dengan anak yang hilang di tempat yang tidak terduga. Iya, itu kepuasannya luar biasa. Wah, itu ya. luar biasa sekali. Terus ada juga senior divisi, Pak, sosiologi. Saya lupa tahun berapa. Jadi perjalanan hidupnya berat, nggak langsung kuliah, bekerja dulu macam-macam. Nah, ternyata bukunya itu kami terbitkan setelah dia lulus 10 entah 15 tahun kemudian. Itu sampai masuk ke Leiden Oh, bukunya. iya. Wah, dia itu sampai terharu sekali. Apa yang kemudian membuat Leiden mau itu tadi, memajang buku kami itu? punya langganan orang-orang yang jaringannya tadi mencari itu. buku-buku unik dari Indonesia itu tadi. Oh, itu masuk kategori unik ya, karena Iya. itu biografi mengisahkan perjalanan seseorang gitu ya. Enggak, skripsinya itu tentang Oh, itu skripsi. Skripsi. Oh, skripsi. fenomena jilbab di Indonesia saat Orde Baru. Oh, temanya bagus. Temanya Iya, unik. temanya Nah, itu unik. dibawa ke Leiden, dia terharu sekali. Saya bisa kuliah aja keberuntungan, skripsiku jadi buku bisa dipajang di Leiden. Nah, itu kita kepuasan batinnya begitu-begitu. Itu S1 ya? S1. S1 ya? Skripsi S1. Oke. Ya. Oh, jadi yang seperti itu yang membuat kemudian Mas Arief dan teman-teman Semangat. Ya, bertahan untuk Bertahan. ini. Kalau Ya. bicara masalah ekonomi ya biografi dan buku ajar itu sangat membantu kami. Tapi kalau yang tadi itu benar-benar membuat semangat karena kepuasannya beda. Berarti kalau sekarang misalnya saya kepo gitu ya, tahu Pustaka Saga sendiri sudah punya pelanggan-pelanggan tetap yang kemudian secara rutin reguler per bulan per apa itu mencetak buku. Ya, ada, Pak. Oh. Kampus-kampus biasanya begitu-begitu. Oh, udah banyak yang Ya. sama kampus-kampus gitu ya. Oke. Kalau dari kampus-kampus buku ajar itu. Buku ajar, pengabdian masyarakat, dibagi ke masyarakat gitu-begitu. Iya. Tadi yang menarik tadi itu yang apa namanya? Teman-teman dari kedokteran ya. Ya, jadi buku-bukunya sekali kerja. Jadi penelitian, hasil penelitiannya dibuat pengabdian masyarakat, jadi buku, dibagi ke masyarakat. Nah, nanti mereka juga kerjasama dengan media, kadang diliput, masuk media lagi. Itu kan Iya. poinnya lengkap. Iya. Kumnya jadi banyak. Iya. Gitu ya. Jadi cepet naik jadi profesor. Oke. Berarti berjasa juga loh ya. Ya, Kan? kita Coba bantu-bantu. bayangkan kalau nggak ada Pustaka Saga Kita misalnya. bantu-bantu aja, Pak. gitu ya. Dan kalau soal keyakinan Mas Mas Arief dan teman-teman masih oke bahwa ini akan bisa bertahan. Kami sangat optimis karena riset kecil-kecilan yang kami lakukan itu pembaca e-book itu rata-rata orang yang terpaksa menggunakan itu untuk daftar pustaka, Iya. skripsi, tesis. Nah, sedangkan yang pembaca beneran itu akan membeli buku cetak. Oh, gitu ya.
Jadi buku cetak akan tetap hidup selama orang masih suka membaca, dan baca itu kan benar-benar bangun konstruksi pemikiran yang utuh kan. Dan ya saya kira populasi orang yang suka membaca itu akan terus ada untuk jaga dunia ini biar nggak roboh. Gitu, iya. Idealnya kayak begitu. Tapi kan budaya kita ini Indonesia ya, budaya kita ini kan budaya mendengar, bukan masih belum budaya membaca ya. Berarti ada apa namanya? Kepikiran nggak misalnya Pustaka Saga melakukan sosialisasi atau apa untuk membuat orang menjadi lebih gemar membaca begitu? Kami setelah berdiri 2015 itu juga beriringan punya komunitas namanya Diskusi Online Indonesia, Pak. Itu membernya mungkin sudah ada puluhan ribu. Itu ada admin khusus. Kami sering bikin diskusi. Nah, dulu sebelum era Zoom itu kami lewat WhatsApp. Jadi dimasukkan ke grup WhatsApp, pematerinya ngetik gitu ya, posting materi, nanti tanya jawab di situ. Nah, saat itu kan masih terbatas, Pak ya, nggak seperti sekarang Zoom macam-macam. Itu kita bisa mempertemukan pembicara mahasiswa LPDP dari yang ada di Belanda, di Inggris, ngisi ketemu dengan anak-anak di Papua, di Kalimantan. Jadi mereka itu merasa, wah ini kayak zamannya Bung Hatta ini. Bung Hatta nulis brosur, anak-anak yang ada di Indonesia bisa baca. Oke. Itu tahun berapa? Itu mulai sebelum COVID 2015 itu kita sudah mulai jalan itu. Ketika COVID justru malah ada Zoom segala macam. Kena disrupsi, mulai nggak laku. Mereka merasa apa sih gitu. Kayak gini. Gitu ya malah ya. Informasinya sudah terlalu banyak sekarang. Oke. Nah kalau sekarang sudah? Kalau sekarang yang model-model begitu kita sedang mencari format. Nah cuma karena dengan gaya-gaya lama ternyata sudah tidak terlalu efektif. Relevan. Nah, kita mulai berpikir ke YouTube, kemudian ke podcast. Nah, cuma ini ya mungkin 1-2 tahun lagi kita mengarah ke sana. Artinya diskusi yang sempat melibatkan banyak orang dari berbagai belahan dunia itu sekarang udah tidak terlalu eksis lagi begitu. Cuma ini, Pak, mereka ikut diskusi kami sebagai anak muda 5-7 tahun yang lalu. Nah saat ini kan mereka sudah jadi guru, sudah senior, sudah jadi manajer di mana-mana. Nah kami panen cetaknya, Pak. Jadi Mas, kita menerbitkan buku sekolah kami, Mas. Ini saya dulu pendengarnya Diskusi Online Indonesia, Mas. Ini kami dari PLN mau cetak buku Pengmas gitu. Oke, artinya nggak hilang benar mereka, tapi mereka membekas betul bahwa Diskusi Online Indonesia itu memberikan banyak manfaat, sehingga mereka sadar atau tidak ingin berbalas budi, atau sebenarnya bukan berbalas budi, tapi sambung ini. Nah, karena mereka butuh juga begitu kan. PR-nya bagaimana agar kami nyambung kembali dengan generasi yang sekarang. Ini kan generasi yang dulu. Betul, gitu. Nah, PR-nya sekarang nyambung dengan generasi yang sekarang. Nah ini yang sedang kami godok. Karena anak-anak Gen Z pasti beda banget ya. Beda. Sudah mulai di mapping nggak sama Mas Arief dan teman-teman? Anak-anak Gen Z apakah bisa di-treat dengan gaya-gaya ketika 4-5 tahun yang lalu begitu? Kayaknya mungkin udah nggak bisa ya. Kalau sekarang itu antara podcast atau ini yang suara aja itu loh, Pak. Ini apa namanya? Ya. Kan ada podcast, di aplikasi yang Spotify. Spotify hanya mendengarkan podcast tapi nggak ada videonya. Yang begitu. audio. Kan anak-anak sekarang kan. Karena sebenarnya podcast itu sendiri memang nggak ada videonya. Harusnya tidak ada videonya. Harusnya tidak ada videonya. Salah kaprah itu yang sekarang. Oke. Oh jadi lewat situ. Ya rencananya mau mengarah ke situ, kita sedang siapkan. Oke, tapi sudah punya data belum? Pernah kecil-kecilan atau besar-besaran meneliti anak-anak Gen Z kecenderungannya seperti apa? Meskipun mereka sangat sangat gadget gitu ya. Nah itu yang kita sudah pernah coba beberapa kali, cuma belum berhasil. Mungkin keasikan mengerjakan yang lain akhirnya tidak begitu ini. Cuma kita pengen tahun ini tuh bisa kembali ngerangkul teman-teman pemuda biar sekaligus juga itu membangun market yang baru. Siapa tahu nanti 10 tahun lagi kayak Diskusi Online Indonesia ya. Ribonnya bisa langsung. Beberapa waktu yang nanti kita lanjutkan Mas Arief. Kita break dulu ke iklan.
Ya, oke, kita lanjut kembali. Better late than never ya. Ini tetengernya dari teman-teman ABC ya, Erlangga Business Community baru kepasang sekarang. Keasikan ngobrol. Keasikan ngobrol karena memang ternyata ngobrol sama Mas Arief ini luar biasa loh. Banyak ide-ide menarik, bahkan yang terakhir tadi itu barusan kita ngobrol tentang PT Perseorangan. Nah, ini juga bisa jadi sumber sumber income untuk Mas Arief secara pribadi begitu ya, tapi ini memang baru ya Mas ya, PT Perseorangan ini. Iya baru Pak, yang rame-rame Cipta Kerja kemarin itu, salah satu produknya PT Perseorangan. PT Perseorangan ini memudahkan seseorang untuk mengajukan pendirian sebuah badan usaha dalam bentuk PT, dan itu murah sekali. Jadi sebetulnya kalau ngerjakan sendiri Pak nggih, jadi lewat ngakses di websitenya Kemenkumham itu hanya bayar 50.000. Jadi sudah dapat PT, kemudian NPWP-nya juga langsung di situ online, kemudian izin usahanya juga online. Sudah nggak perlu lewat RT RW yang nyangoni, semua sudah selesai di sana. Nah, itu saya buka jasa itu tak jual 500.000 seperti kacang goreng, Pak. Seperti kacang goreng. Tapi saya selalu kalau ketemu teman-teman, saya katakan ini cuma 50.000 urus sendiri. Jadi apa ya istilahnya ya, saya senang kalau ada yang ngurus lewat saya, tapi kalau ada orang ngurus sendiri saya juga senang karena itu artinya dia mulai serius membangun usahanya, mumpung pemerintah buka akses bikin perusahaan mudah. Ini macam-macam teman-teman, ada yang buka usaha buat konser-konser. Event datangkan artis. Kalau dulu kan harus bikin perusahaan gede-gede. Wah, ini cukup 50.000, dia punya jaringan, dia bisa bikin begitu-begitu. Yang penting ada orang yang percaya dia untuk sponsorin atau segala macamnya gitu. Dan PT ini bukan hanya untuk kegiatan usaha yang online, bukan ya? Semua bisa, Pak. Offline boleh bisa. Ya. Cuman memang istilahnya atau namanya itu PT Perseorangan, betul. Perseorangan, dan itu mendaftarnya full online. Full online, dan namanya tidak ada kata perseorangannya. PT sesuai nama. Jadi kalau dijejerkan nggak kelihatan mana perseorangan mana ini gitu ya. Karena hanya caranya saja itu full online, dan itu lebih memudahkan sebenarnya. Lebih memudahkan. Tapi ya ternyata inilah Indonesia. Mas Arief masih bisa merapanya. Nah, ini sedikit cerita Pak ya. Mungkin ini ada alumni UNER juga, mungkin next time bisa didatangkan. Namanya Mbak Siva. Ini pakai PT Perseorangan juga, tapi nggak lewat saya, dia bikin sendiri. Itu bikin usaha, bikin preparat laboratorium itu loh Pak. Nah, itu dia bikin paket-paket preparat cacing, preparat apa? Wah, itu langganannya sudah ratusan instansi. Artinya kan hanya dengan modal 50.000 mendirikan lembaga, dia bisa bahkan sekarang S3 di UNER biaya mandiri. Sekarang Mbak Sivanya itu dari jualan preparat modal mendirikannya 50.000. Jadi teman-teman anak-anak muda jangan takut bikin. Iya. Sekarang itu memang di era online seperti sekarang ini, kreativitas dan kemudian akses informasi itu penting banget ya Mas Arief ya. Oke. Nah, saya ingin Mas Arief juga bercerita, karena nggak cuma saya yang tahu bagaimana kemudian bisnis literasi mini modal, bahkan nggak pakai modal kalau untuk cetak bukunya. Iya. Kelihatannya nggak masuk akal. Masa iyalah beli kertasnya gimana? Ceritanya gimana nih Mas? Kalau menerbitkan buku cetak mini modal itu sekarang ada namanya mesin pre-order Pak. Kalau zaman dulu kan mesin offset, mesin gede, cetak harus banyak. Sekarang ada mesin pre-order dengan kualitas yang tidak kalah jauh, tapi bisa cetak sedikit. 30, 50, 100 itu bisa, tidak harus cetak ribuan. Oh gitu. Nah, artinya kita bisa melakukan pre-order ke customer memesan baru kita cetak. Nah, pernah suatu ketika ada teman mahasiswa itu datang ke tempat kami, dia cerita dia bikin seminar, dia itu pengen peserta mendapatkan buku cetak yang isinya tulisan-tulisan peserta. Peserta lomba itu tadi, yang diseminarkan itu tadi. Nah, dia nggak punya modal, dananya terbatas. Nah, saya ajari. Nah, coba dibikin sampul yang bagus, tak bikinkan, nanti kasih ke peserta. Nah, peserta diminta untuk
menjual ke orang-orang terdekat. Nah, coba dihitung kalau ada katakanlah 20 tim, satu tim 5 orang, nah itu sudah 100. Dan mereka nggak mungkin beli satu. Minimal satu untuk diri sendiri, satu untuk orang tua di rumah. Kalau mereka pintar, mereka akan jual banyak. Nah, ternyata di akhir acara panitia surplus banyak karena yang pesan banyak. Nah, itu kan artinya kita bisa putar otak untuk itu. Dan Saga dari 2015 kita jalannya seperti itu, Pak. Jadi naskah kita pre-order, kemudian ada pemesanan, kita cetak, dan kita nggak serakah cetak di luar kemampuan. Nah, kita cetak sesuai dengan ini modal yang terkumpul. Modalnya, dan itu juga dimudahkan dengan teknologi yang online. Sekarang, ya. Betul. Dan mesinnya juga ada untuk cetak dalam bentuk. Kalau dulu memang nggak bisa ya. Dulu cetak tidak bisa. Dulu minimal 100, 200, 500 ribu. Oh, harus seperti itu ya. Saya 2012 itu dulu di BEM UNER kami nerbitkan 4 buku kalau nggak salah. Itu ya karena modalnya sedikit Pak ya. Nah, kita pengen cetak terbatas, akhirnya nyari percetakan di mana-mana itu nggak ketemu. Itu kesulitan zaman itu. Nah, zaman sekarang mudah sekali, mau cetak 30, mau cetak 100 bisa. Itu hanya karena mesinnya aja ya? Ya, ada teknologi baru yang memungkinkan cetak sedikit dengan kualitas yang bagus. Oke, ya, dan ternyata percetakan pun juga terus berkembang ya. Betul. Teknologinya gitu, ya, oke. Dan kalau Pustaka Saga memang dari awal tidak kepikiran untuk nyetak misalnya buku-buku fiksi, kayak novel, kayak apa gitu? Pernah, tapi tidak rezeki di sana. Nah, seninya beda Pak. Kalau buku novel itu orang lihat namanya dulu, baru lihat judulnya. Nama penulisnya, pengarangnya. Dia punya nama atau enggak. Kalau sudah nggak punya nama, sudah nggak dibaca. Tapi kalau buku narasi, buku ilmiah, itu dia lihat kontennya. Pertama. Lihat temanya, topiknya gitu. Topiknya dia tertarik enggak. Nah, baru dilihat penulisnya. Kalau topiknya oke, penulisnya oke, ya sudah jelas terbeli. Topiknya oke, penulisnya dia nggak tahu, dia akan coba membeli. Tapi kalau fiksi, penulisnya sudah nggak oke, judulnya mau dibikin bombastis kayak gimana? Enggak jalan ya. Tapi sudah pernah dicoba untuk sudah pernah. Iya. Cuman memang Surabaya, Jawa Timur nggak terlalu banyak penulis fiksi yang mumpuni ya. Itu biasanya di Jakarta atau di luar ya, Jogja biasanya. Jogja yang banyak. Iya, oke. Dan sehingga sekarang sudah nggak dilanjutin lagi. Sudah. Ya, kalau fiksi jarang. Oke, nggak. Biasanya karena Mas Arief nggak suka nulis ya. Saya nulis isi biasanya. Oh, isi. Ya. Kalau fiksi nggak juga. Kalau itu nggak suka, itu mesti butuh orang yang daya khayalnya tinggi. Iya, betul lah. Oke, ya. Dan kalau untuk penjualan selama ini kan, tapi mencetaknya memang bukan untuk buku-buku yang dijual ke umum ya, kayak jurnal, kayak apa, itu kan sesuai made by order ya. By order. Tapi ada juga yang dijual untuk umum. Jadi tapi bukan Pustaka Saga yang menjual, yang bersangkutan sendiri. Awalnya kami menjual sendiri. Buku apa itu Mas? 2020. Ya itu yang skripsi mahasiswa, tesis. Oh, gitu. Itu 2015 sampai pandemi. Nah, kemudian jadi editornya Pustaka Saga melihat, wah ini kayaknya kalau diperbanyak banyak kami orang berburu naskah. Jadi naskah masuk full, kami membiayai, penulis mendapat royalti, kami menjual. Nah, seperti itu dijual untuk umum. Iya. Sampai yang ada Leiden macam-macam itu Pak. Itu pandemi goyang. Karena kan orang hanya membeli kebutuhan primer itu tadi. Dari situ kita sedikit banyak bergeser ke buku-buku. Jadi lebih karena salah satunya itu daya beli waktu itu kurang gitu ya. Nah, itu memperkenalkan kami ngerjakan buku-buku ajar yang tadi itu, yang terbatas tapi sebetulnya dia lebih banyak kuantitasnya. Nah, ketika masih dijual sendiri itu, ke siapa menjualnya? Online?
online. Kami dulu itu tiap kota besar punya reseller, Pak. Oh Jadi gitu. setiap terbit baru, mereka gerilya sendiri-sendiri langsung kami kirim ke resellernya. Nah, mereka yang langsung sebar. Bagaimana kemudian bisa mendapatkan reseller waktu itu? Apa strateginya? Kalau boleh belajar dari Pustaka Saga. Ya itu tadi kami kan punya diskusi online Indonesia. Jadi yang ikut diskusi itu beberapa yang punya jiwa dagang itu akan melamar. Mas, aku tak jual di sini boleh nggak? Oh boleh, nggak ada di sana. Gitu. Oke, mereka malah lebih menawarkan diri ya untuk jadi reseller segala macam. Oke, berarti penerbit kayak Pustaka Saga ini EGP mau toko buku tutup semuanya nggak masalah? Nggak masalah. Dan mereka kan juga tidak modal, Pak. Jadi begitu ada buku baru terbit, harga sekian, misalkan mereka dapat rabat sekian, mereka ini pre-order ke orang di kotanya. Siapa yang mau pesen, mereka bayar, kulaan, kita kirim. Kan mereka juga Iya. Mereka juga nggak modal. Nggak modal dan nggak nyetok terlalu banyak betul. gitu ya. Profit marginnya cukup tinggi nggak sih kalau untuk bisnis buku ini, Mas? Kalau yang buku dijual sendiri itu tadi, Pak, dijual sendiri itu kalau kita cetak banyak, misalkan oplahnya sampai 1.000 atau 5.000, itu bisa 5 kali dari biaya cetak. Cuannya? Ya, kalau misalkan biaya cetaknya 10.000, itu bisa dijual 50.000. Tapi kan rentangnya kan dibagi dengan distributor, dibagi dengan pembaca. Misalkan pembaca dapat diskon 20%, distributor dapat 20%, nah kita dapat sekian persen. Tapi kalau yang cetak sedikit itu mungkin 3 kali pengalinya. Oplah pengaruh banget ya berarti ya? Oplah sangat pengaruh. Jadi kalau hanya cetak 100, ya biaya cetak 15.000, kita jual 45 atau 50. Jadi separuh untuk sepertiga untuk penerbit, sepertiga untuk reseller. Iya. Gitu. Nah sekarang saya tertarik juga untuk bicara soal kalau semua sudah strategi sudah oke segala macam dari penerbit seperti yang disampaikan oleh Mas Arief, soal daya beli sekarang, Mas. Nah, bagaimana Anda meyakini nanti misalnya tahun depan PPN naik 1%, kelihatannya 1%, tapi kan itu imbasnya berpersen-persen gitu. Nah, bagaimana Pustaka Saga melihat bisnis di tahun 2025 lah yang paling dekat gitu? Nah, kalau kita bicara daya beli, memang model bisnis yang awal kami lakukan, yang kami berburu naskah kemudian kami jual itu nggak masuk, Pak. Karena itu pure orang melihat cocok dibeli gitu kan. Nah, kalau model yang nulis bareng ini kan nggak hanya masalah daya beli, tapi ada emosi. Kalau yang nulis adiknya masa nggak beli, kalau yang nulis istrinya masa dia nggak pesan, gitu-gitu. Oke, jadi lebih itu sah-sah saja sebagai sebuah strategi ya, dan artinya opsi lah ya, opsi untuk tetap bisa bertahan. Baik, menarik sekali. Nanti kita lanjutkan, kita break lagi ke iklan, Mas. Oke, kita lanjutkan kembali. Ternyata memang menarik nih ngobrol sama Mas Arief ini ya. Banyak hal yang bisa kita diskusikan. Apalagi saya yang awam banget ini soal penerbitan buku dan kemudian karena ini kaitannya kemana-mana dan isinya ini bukan cuma bagaimana menerbitkan buku jurnal dan buku ajaran dan sebagainya, tetapi juga ada strategi-strategi yang itu mesti dipikirkan karena ini ada akreditasi itu loh, maksud saya. Berarti kan memang nggak bisa cuma sekedar kalau bikin buku-buku istilahnya buku novel itu kan gampang banget begitu ya, tinggal ngedit kemudian cetak. Tapi kalau yang ini kan lebih susah ya, Mas ya, untuk ini ya, atau enggak juga sebetulnya? Jadi ini, Pak, saya kan kebetulan ambil S2, istri juga ambil S2. Sekarang udah sudah selesai semua. Oke. Keberanian untuk ngedit dan macam-macam itu muncul setelah kita lulus kuliah. Jadi kita merasa jadi S2-nya Mas Arief dan Nyonya itu yang membuat confidence meningkat. Iya, betul. Jadi setelah sekolah itu kita merasa ketika S1 belum ya? Isot tagak gitu, masih ada rasa-rasa itu ya? Iya, setelah S1 mendirikan Saga itu kita nggak berani edit.
Kita hanya berani jualan aja, main iya, di iya, manajemennya iya, iya. aja. Nah, ketika setelah selesai kuliah, kita pernah nerbitin jurnal macam-macam, ngerjain tesis berdarah-darah. Nah, kita pede itu Pak, edit, kemudian bahkan bikin jurnal. Nah, kita punya 2 jurnal ilmiah yang sudah terdaftar di BRIN sekarang. Satu jurnal sosial, satu jurnal pengabdian masyarakat. Ya, PD-nya setelah sekolah itu. Setelah sekolah itu, dan kemudian ini masih nunggu setahun lagi untuk bisa meningkat lagi Ya, biar akreditasinya naik masuk ke Sinta, ke Kemendikbud. Sinta ya namanya ya. Minimal 2 tahun bisa mengajukan itu. Ya kalau sudah Sinta itu berarti duitnya lebih gede gitu ya. Kira-kira kayak begitu ya. Ya, kira-kira gitu Pak. Jadi kalau ditanya sekolah buat apa itu, kalau misalkan kita nggak masuk ke lembaga Pak ya, ya mungkin itu terkesan absurd. Tapi ternyata ketika kita misalkan wirausaha kayak begini itu ngefek di confidence. Jadi kita lebih berani, kita merasa oh kita pernah kok ngerjakan ini. Ya karena memang pernah terlibat langsung. Bedanya itu memang ya, kalau kita sudah pernah menjalani itu, yang sulit itu kan memang yang pertama ya. Ya, Mengawalinya. Tapi begitu kita bisa, yang pertama oke, kedua, ketiga, keempat itu sudah, nanti kayak orang Jawa bilang segojangan gitu ya. Sudah jalan aja lancar kayak begitu ya. Itu yang kemudian membuat Mas Arief dan teman-teman di Pustaka Saga nggak pernah khawatir soal masa depan dari penerbit ini ya. Ya, kita optimis selama masih ada pendidikan. Kalau katanya Tan Malaka, selama masih ada pendidikan itu pustaka akan tetap ada. Ya. Dan kalau yang buku-buku ajar itu tadi katanya juga sudah semakin hari semakin banyak ya. Dari UNER, kemudian ITS, UI, ITB itu langganan ke kami. Ya, itu buku ajar itu modelnya memang hanya untuk mata kuliah tertentu atau seperti apa Mas? Ya, untuk membayangkannya. Buku bacaan mahasiswa gitu-gitu, terus kadang-kadang buku pengabdian masyarakat. Kalau kampus begitu modelnya. Antara bacaan suplemen mahasiswa atau buku pengabdian masyarakat. Dan itu oleh pemesannya nanti akan dijual ke mahasiswa. Kalau untuk buku ajar biasanya dijual. Kalau dan itu kadang lintas kampus juga. Kadang kan ada kampus swasta yang dia tidak punya bahan ajar. Kemudian dosennya juga ngambil dari kampus negeri. Lah itu kan mereka kan akhirnya modulnya juga ikut dari situ. Terus kalau pengabdian masyarakat biasanya dibagi. Jadi misalkan penyuluhan stunting, lah ibu-ibu dikasih bukunya satu-satu. Gitu ya. Dan itu yang juga tadi. Tapi itu yang untuk dunia pendidikan ya. Maksudnya di kampus kebanyakan ya. Kalau yang SMP SMA nggak ada ya. SMP SMA biasanya ya nulis bareng itu Pak. Nulis siswa bareng. Guru menulis gitu. Tapi itu juga untuk diperjualbelikan. Biasanya dibagi ke siswa untuk kenang-kenangan. Untuk kenang-kenangan aja gitu. Selama sekolah. Berarti yang membiayai gurunya sendiri atau sekolahnya sendiri gitu ya. Begitu biasanya. Oke. Nah, di luar kalangan kampus itu, kalau misalnya tadi disebut ada yang sudah jadi manajer, udah jadi apa, itu belum terlalu banyak pesanan-pesanan seperti itu. Banyak juga Pak. Itu malah kadang nggak terduga-duga. Sudah dia jadi manajer di mana, ada CSR, nerbitin buku untuk ini. Bahkan nggak hanya nerbitin aja, penyusunannya dianu ke Indonesia Kreativa. Wah, tolong dibantu nyusun. Laporan CSR kami di profiling, dapat Indonesia Kreativa, dapat nerbitkannya di Saga begitu. Oke. Nah sekarang ya bicara soal dua hal nih, Indonesia Kreativa dan kemudian Pustaka Saga. 2025 nanti kira-kira Mas Arief dan teman-teman akan membesarkan yang mana nih? Kedua-duanya seiring sejalan. Seperti apa nanti rencana pengembangannya kalau boleh tahu? Ya sebetulnya kami ini sejauh ini tuh belum yang nyeles beneran Pak. Mainnya hanya gedok tular. Jadi ada customer, dia cocok, temannya diajak, bosnya diajak, begitu-begitu. Nah itu kita belum yang sampai punya tim marketing, mencari pasar kemana-mana. Nah itu mungkin
dalam ya 5 tahun ke depan kita mau menserius ini. Gitu ya. Karena ini kan bermulanya bukan dari bisnis ansih, tapi komunitas yang kita ya untuk senang-senang gitu kan. Nah ternyata kan bisa menghasilkan. Sekarang itu kami mendirikan di usia sekitar 24, sekarang kami sudah di 34. Nah ini sudah harus mulai mikir yang lebih serius. Oh, dapurnya udah mulai butuh lebih banyak karena anak-anak juga mulai gede-gede gitu. Istilahnya kayak begitulah ya. Ya, dan kalau ada kantor? Kantornya jadi satu dengan rumah. Di mana? Di Kenjeran. Di jalan apa? Jalan Kedinding Lor, dekatnya Pondok Alfitroh. Nah, dulu sebelum di sana kami di Gubeng Kertajaya. Kontrak di sana itu bareng toko buku. Itu waktu di Gubeng karena dekat kampus, Pak. Itu bahkan kami punya klub bahasa Inggris. Itu seminggu sekali, seminggu 2 kali. Belajar ngomong bahasa Inggris dan belajar IELTS. Itu alumninya rata-rata udah keluar negeri semua. LPDP, saya aja yang ketinggalan di sini. Oh gitu ya. Malah yang pendirinya malah. Iya, teman saya yang terlalu keasikan jagain nih. Kayaknya begitu. Yang sama-sama pendiri Saga ini S3 di Manchester, S2 S3 di Manchester. Oh, sekarang masih menempuh S3 atau sekarang sudah di Manchester, masih di Manchester. Masih di Manchester S3. Untuk S3-nya. Rata-rata berangkat keluar semua yang ikut ini di sana. Mas Arief memang diperintahkan Tuhan untuk jagain pustaka Saga kali. Kalau anak-anak balik biar ada yang dicari. Iya, biar ada nanti kalau sudah pada pinter-pinter kan nanti balik lagi ke kandangnya gitu ya. Kira-kira gitu. Untuk membesarkan pustaka Saga. Nah, kalau yang Indonesia Kreativa ini juga masih terus akan dijalankan. Ya. Karena ya dunia konten sekarang kan malah eranya konten itu, Pak ya. Jadi istilahnya itu Indonesia Kreativa ini bukan hanya menyediakan peralatan dan tempat podcastnya, tapi juga menjadi sutradara, menjadi konten kreatornya. Konten kreatornya. Oh. Konten kreatornya. Bahkan kami itu Palu gada ya, apa lu butuh gua ada. Artinya semua bisa. Semua bisa. Ya, yang berhubungan dengan konten. Bahkan kita itu punya program penyusunan clipping media online. Jadi lembaga-lembaga itu kan pasti banyak dimuat di media-media online itu kan. Kami nyusun berita-berita itu, misalkan rentang 10 tahun atau rentang 5 tahun, rentang 15 tahun jadi buku, itu laku juga dijual, Pak. Oh, jadi create demand ya? Iya, jadi anak-anak itu ya bikin profiling, bikin apa, dijadikan buku. Gitu. Sudah mempekerjakan berapa orang di Indonesia Kreativa? Kita ya karena ini sistemnya bukan karyawan, sistemnya freelance begitu, Pak. Freelancer, iya. Project ini siapa yang pegang, begitu. Jadi nanti lebih enak kayak begitu ya, lebih awet ya kayak begitu ya, karena. Iya. Kalau menggaji itu kan kalau pas kita nggak bisa gaji, nggak enak. Kalau begini kan pas mereka butuh ada project mereka senang. Gitu. Betul. Tapi memang ke depan kalau mau sustain harus settle yang ada pegawai tetap macam-macam. Nah itu PR kami 5 tahun ke depan. Betul. Kemarin itu kan pikirannya anak umur 25, Pak. Nah sekarang pikirannya anak umur 34. Ya, termasuk juga tadi itu kan melengkapi tim salesnya dan segala macamnya gitu. Mas Arief, kalau misalnya ada sahabat-sahabat Merkuri yang kemudian mendengarkan ini dan kemudian dari tadi ada Pustaka Saga, ada Indonesia Kreativa, sebenarnya apa sih yang bisa mereka dapatkan? Apa sih layanan yang disediakan oleh Pustaka Saga dan juga Indonesia Kreativa? Mungkin bisa di underline? Ya, kalau Indonesia Kreativa itu lebih ke penyusunan konten buku. Jadi kalau teman-teman sekolahnya atau kampusnya atau komunitasnya atau kantornya pengen bikin buku tapi nggak ada timnya, nah kita bisa sediakan timnya untuk penyusunan gitu kan. Rata-rata yang menyusun jurnalis, jadi sudah biasa dengan tulis menulis. Kemudian kalau Pustaka Saga lebih ke penerbitan dan kita spesialisasinya cetak sedikit dengan harga yang bersahabat. Cetak sedikit dengan harga yang bersahabat. Tidak harus cetak banyak. Tapi kalau teman-teman butuh cetak banyak, kita juga bisa harganya lebih murah. Tapi memang kita menekankan nggak harus cetak banyak. Kalau butuh sedikit, ya cetak sedikit aja nggak apa-apa. Cetak sedikit aja dan penerbitannya ini
apapun ya. Apapun Bisa didiskusikan bisa nanti didiskusikan. untuk dilayani oleh Pustaka Saga gitu ya. Dan kalau model-model kayak Pustaka Saga gini kompetisinya luar biasa ketat atau Anda sendirian sih di bisnis ini, Mas Arief? Sebetulnya banyak Pak, cuma kalau istilahnya orang ekonomi ini blue ocean. Blue Ocean. Jadi banyak tapi nggak sing sampai padet merah gitu. Jadi kita nggak sampai sing bersaing begini-begini. Bahkan ketemu nanya masih bisa ngobrol sama kompetitor masih gitu ya. bisa ngobrol sama kompetitor, bahkan sharing biar tumbuh bersama itu masih bisa. Oke, yang terakhir Mas Arief, sebagai closing statement, apa yang dari bisnis Anda ini kan menarik ya. Ternyata kreativitas, ternyata hal-hal yang dari sononya orang nggak kepikiran ini jadi duit, di tangan Anda bisa jadi duit gitu kan. Nah ini kan butuh tidak hanya kreativitas tapi juga keberanian untuk memulai. Apa yang bisa Anda sampaikan sebagai closing statement untuk menyemangati sahabat-sahabat kita yang hari ini mendengarkan ABC Talk, Erlangga Business Community Talk ini? Kalau bikin usaha itu sebisa mungkin difikirkan agar bisa go online. Go online. Jadi dia bisa dikerjakan secara online. Kemudian bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Dan bisa dibayar online juga. Artinya pasar kita itu bukan hanya di lingkungan sekitar, tapi kita bisa kirim ke seluruh Indonesia dan kita bisa ambil pasar dari seluruh Indonesia. Jadi tidak terbatas. Walaupun kantornya kecil hanya di Kenjeran, hanya di rumah, tapi kita bisa melayani seluruh Indonesia. Iya. Saya kemarin itu habis tur keliling Jawa, Pak. Sekeluarga naik mobil keliling Jawa 30 hari. Oh iya. Jadi kalau ada saudara di sana kita nginep, ada teman nginep, nggak ada, kita tidur pom bensin. Nah, kita kerja di jalan, di pom, sedang laundry. Kayaknya udah mulai pengen niru road trip Indonesia. Ya, kayak gitu-gitu. Nah, kalau teman-teman meng-create bisnisnya dengan sistem yang bisa go online, nah teman-teman santai. Misalkan orang tuanya sakit di rumah, pulang sebulan, tetap bisa kerja dari rumah. Tetap bisa kerja dari manapun. Ya, jadi kalau bikin bisnis sebisa mungkin go online. Dipikirkan untuk go online. Go online, karena itu membuat bisnis Anda itu borderless gitu ya, lebih tanpa fleksibel. batas begitu. Baik, terima kasih banyak Mas Arief. Nama lengkap beliau adalah Arief Saiful Rizal dan beliau adalah Direktur Penerbit PT Pustaka Saga Jawa Dwipa sekaligus founder Indonesia Kreativa. Ini kalau mau kepo yang penerbitnya apa, alamat IG-nya masing-masing punya atau gimana dua-duanya? IG-nya Pustaka Saga, alamat websitenya juga www.pustakasaga.com. Saga itu akronim dari Satria Erlangga. Oh, Satria Erlangga, keren. Memang Satria semuanya, cowok soalnya. Oke, jadi websitenya kalau Anda mau kepoin itu www.pustakasaga.com. Kalau IG-nya Pustaka Saga. Pustaka Saga. Kalau Indonesia Kreativa nggak ada? IG aja. IG aja, sama juga. Sama. Semua bisa direspon dengan cepat ya? Ya. Di situ ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Arief Saiful Rizal. Sampaikan salam saya untuk teman-teman. Terima kasih Pak. Tetap semangat menyongsong 2025 ya. Ya, nanti kalau kita ada waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Sampaikan salam saya untuk keluarga. Oke. Sampai di sini ABC Talk ya, kerja bareng Erlangga Business Community dan 96 FM Mercury. Saya Aldi mewakili narasumber juga mohon pamit. Sampai ketemu dalam ABC Talk selanjutnya. Sampai jumpa.